Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat IKI Jakarta, sahabat ekonomi syariah? Alhamdulillah di akhir pekan nih saya lagi berada di kampus, lagi membimbing mahasiswa. Nah, ketemulah dengan mahasiswa-mahasiswa hebat Nusantara S2 ya, jurusan hukum ekonomi syariah. Tapi Masya Allah luar biasa ini, selain kuliah tapi sehari-hari bekerja di Kementerian Keuangan ya. Jadi Direktorat Pengadilan Pajak. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Mas Ustaz. Alhamdulillah. Siapa namanya Ustaz? Abdul Aziz. Masya Allah luar biasa. Sekali lagi di Sekretariat Pengadilan Pajak, Pak. Oh, Alhamdulillah luar biasa ya. Sehari-hari di situ, tapi belajarnya kuliah tapi di sini. Satu Pak Mas Taji. Assalamualaikum. Mas Ustaz. Namanya Marstiaji. Aji, Masya Allah luar biasa. Panitera, Pak. Ya, Panitera. Bantu Panitera di Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak juga ya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi ini luar biasa. Pak Aziz, apa sih yang menyemangati Pak Aziz? Dari sisi ekonomi, insya Allah sudah terpenuhi. Tapi kenapa masih semangat kuliah S2 apalagi kuliah ekonomi syariah? Apakah ini boleh kita? Iya, terima kasih ini seruan kepada teman-teman saya di Kementerian Keuangan bahwa saat ini ekonomi syariah menurut saya secara pribadi itu harus kita bumikan bahwa itulah ekonomi terbaik. Saya sehari-hari ngurusin pajak dan dengan saya belajar hukum ekonomi syariah, saya tahu ada zakat di situ yang harusnya dua ini, pajak dan zakat, ini bisa bersatu padu, saling juga mendukung, dan negara bisa mengambil bagian penting untuk pengurangan pajak terhadap pembayaran zakat. Jadi ini yang saya harapkan ke depan kita bisa menjadi ekonomi yang kuat dengan pembayar pajak dan pembayar zakat yang banyak. Demikian. Wah, Pak. Keren. Ini bagian daripada kebijakan fiskal ya. Jadi pendapatan negara itu bisa diambil. Di banyak negara memang instrumennya adalah hanya pajak. Tapi ada beberapa negara kemudian menjadikan zakat menjadi instrumen fiskal. Jadi tentu menarik ya. Betul. Di masa Rasulullah dan para sahabat juga, bahkan sekarang Saudi Arabia juga menggunakan pajak dan zakat. Nah, jadi ini menarik. Apalagi Bu Menteri selalu menggelorakan bagaimana perpaduan antara zakat dan pajak ini, karena semuanya dari masyarakat dan kembali pada masyarakat. Iya, betul. Wah, catatan pentingnya menurut saya adalah banyak pengeluaran negara yang juga diberikan kepada mustahik zakat. Kenapa kalau itu tidak diambil dari dana zakat saja gitu? Jadi sehingga pajak nanti bisa buat infrastruktur, buat yang lainnya, sementara pengeluaran seperti bansos, bantuan tunai, kemudian nanti mungkin makanan bergizi yang dimakan oleh para mustahik, nah itu bisa diambil dari dana zakat, sehingga orang-orang Islam itu tidak merasa double kewajiban ke negara dan ke agama. Dia bayar zakat, zakatnya mengurangi pajak, zakatnya nanti bayar banyak karena paham bahwa ini akan juga disampaikan kepada mustahik zakat yang juga di Indonesia ini masih banyak gitu. Ini ide saya sebenarnya pengen seperti itu. Keren, luar biasa itu. Jadi artinya memang saya sepakat itu karena zakat itu kan hanya 8 asnaf, tapi kalau pajak kan bisa dirasakan semua kira-kira. Dan itu juga ada juga undang-undang tentang pajak juga, di mana pengurangan terhadap pajak ya bagi yang membayar zakat secara resmi. Ya, betul. Jadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, di mana ada pasal yang mengatakan pembayaran zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat ya, maksudnya yang membayarkan zakat ke LAS atau ke Basnas itu bisa mengurangi pajak. Namun hanya di bagian pokok pajak, bukan di bagian total dari pembayaran pajak. Jadi itu sebenarnya bagaimana kalau justru itu bisa langsung. Total, jadi seharusnya orang yang bayar pajaknya 5 miliar sudah bayar zakat 2 miliar, tinggal 3 miliar. Kemudian negara mengambil ini menjadi pengeluaran untuk yang dimustahik, bantuan tunai, bantuan makan, bantuan sosial. Jadi yang memang akan diberikan kepada mustahik 100% lah kira-kira. Jadi dan di kita baru 2,5% ya. Tapi mudah-mudahan nanti saya berharap seperti Malaysia lah gitu. Malaysia sudah berani 100% ini. Memang menurut penelitian di Malaysia itu semakin digabung seperti itu, maka penerimaan zakat dan pajak pun jadi semakin banyak. Iya, karena dia akan jujur kan, sama jujur, sama manusia juga jujur. Jadi ini keren habis luar biasa. Demikian Pak. Terima kasih Pak Aziz, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau Pak Mas Taji ini apa sih mendorong? Apa karena Pak Aziz kuliah di sini, terus Pak Mas Taji kuliah di sini juga kira-kira? Terus terang salah satunya ya. Cuma setelah masuk saya luar biasa. Ternyata saya jadi berpikiran ke depan itu hukum ekonomi syariah itu akan jadi bahan pertimbangan, baik di level yudikatif eksekutif ya, maupun dalam tataran peraturan maupun di
tataran hakim itu harus mempertimbangkan hukum ekonomi syariah. Apalagi yang menyangkut kata-kata syariah itu harus menggunakan dasar hukum ekonomi syariah. Karena ada kata-kata maslahat, kan selalu pertimbangannya adalah maslahat. Betul, dan itu diadopsi di undang-undang kehakiman ya. Undang-undang apa namanya? Kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim konstitusi dan hakim itu harus menggali hukum yang ada di masyarakat. Dan Islam, hukum ekonomi syariah adalah hukum yang hidup di masyarakat, harus dijadikan pertimbangan. Wah, keren. Khususnya terkait dengan apalagi yang menggunakan akad syariah. Wah, seperti itu. Padahal sehari-hari sidang. Oh, sidang ya? Sidang, tapi pengadilan pajak. Pengadilan pajak. Iya, ternyata hakim itu harus bisa tidak hanya melihat apa adanya. Normatif yudikatif, normatif positif, tapi juga harus melihat sisi lain. Dan hukum syariah itu harus jadi bahan pertimbangan saya kira. Wah, keren. Apalagi ekonomi syariah itu kan selalu konteksnya lah maslahat gitu kan. Jadi tidak melihat apa adanya kan gitu. Kenapa nih orang mencuri kan? Dilihat kenapa seperti itu, pajak klik dan berbagai macamnya. Salah satu pertimbangan hakim adalah kemaslahatan. Keren. Tapi kalau mau kuliah ekonomi syariah S2 dan S1 di mana tempatnya nih? Di Jakarta ada jurusan hukum ekonomi syariah. Saya berharap nanti dokternya juga bisa di sini. Amin. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjutkan program dokter. Amin. Wah, ada banyak guru-guru kita, ada Prof. Haji Hasanuddin ya, Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Ada banyak sekali kira-kira guru-guru bidang ekonomi syariah tempat ini. Wah, makasih. Kalau boleh tahu aslinya dari mana Pak Mustaji ini? Saya orang Pemalang, Dokter. Oh, Pemalang ya. Kalau Pak Aziz, Ustaz Aziz? Tangerang ya. Masya Allah. Kami sama-sama lulusan dari Prodi Keuangan, jurusan Bea Cukai, Pak. Oh, Bea Cukai, Masya Allah, luar biasa. Tapi belajar ekonomi syariah, pokoknya keren, luar biasa habis. Nah, doakan Pak Ustaz Aziz sehat. Pak Ustaz Aziz ini juga sehari-hari juga mengelola zakat, rumah yatim, zakat, wakaf ya. Ada lembaga Lasrida, kemudian ada Badan Wakaf Rida, ada juga Koperasi Syariah Rida. Jadi sudah aplikatif dalam hukum. Tempatnya kalau dari mana? Ada IG-nya ada IG-nya Lasrida. Rida itu rumah yatim RY Duafa. Jadi rumah yatim duafa. Wah, saya banyak belajar sama Pak Aziz ini. Satu sisi tetap bekerja di Kementerian Keuangan, tapi punya sosial amal yang terus baqiyatus sholihah gitu, kekekalan yang abadi, Masya Allah di lembaga sosial. Kuliah juga terus semangat, Masya Allah luar biasa. Jadi hari Ahad itu hari saya adalah hari di Lasrida untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Dan hari ini sedang kosong dari ke kampus. Jadi besok baru kelas. Jadi malu kita kadang-kadang Pak Mustaji dan Pak Aziz. Kadang-kadang dunia lagi. Mau tidur pagi dunia, mau tidur dunia, besok dunia lagi. Alhamdulillah kalau dunia sudah dari Kemenkiu sudah ada Pak. Jadi kita tinggal bekerja dengan baik Senin sampai Jumat di Kementerian Keuangan, Sabtu untuk kuliah, hari Ahadnya ke yayasan. Alhamdulillah. Pak keren pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Doakan Ustaz Aziz dan Pak Mustaji dan keluarga sehat selalu dan bisa selesai S2-nya dengan baik dan lanjut S3 dan juga untuk semua sahabat sekalian yang lagi nyusun skripsi, tesis dan disertasi. Barakallah. Salam apa Pak Ustaz Aziz? Salam apa dari kita? Pokoknya Iki keren. Salam apa Ustaz? Mas Haji. Iki keren. Salam wakaf. Salam zakat, cuan, ya. Salam ekonomi syariah. Salam Al-Quran dari kampus penghafal Al-Quran dari Pustakaan Pascasarjana IKI Jakarta. Salam sehat, ayo ke IKI Jakarta, ayo kuliah ke IKI Jakarta, ayo kuliah ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top IKI.